Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah salam dari kami. Selamat pagi, Salam. Bagi anggota jemaat yang sehat, puji Tuhan, bersyukurlah karena Tuhan masih memberikan kesehatan. Bagi jemaat yang sedang sakit, lagi isolasi mandiri di rumah, atau yang sedang berbaring di rumah sakit, tetaplah semangat. Percayalah kepada Tuhan, Dia pasti memberikan kesembuhan. Marilah sejenak menerima berkat Tuhan melalui ibadah kita pagi ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus Raja Surga, kiranya memelihara, melindungi, dan memberkati kita semua umat-Nya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Rabu 14 April 2021, tertulis dalam kitab Mazmur 126 ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Demikianlah firman Tuhan. Ada 3 pola pikir manusia di dunia ini. Pertama, berpikir secara perut. Orang yang demikian datang dari kalangan rakyat biasa sampai kelas atas, dari orang miskin sampai orang kaya. Tipe orang ini bekerja untuk perutnya sendiri. Yang penting makan. Yang penting punya banyak harta. Yang penting punya banyak simpanan uang di bank. Yang penting hidup itu bisa mewah. Yang penting hidup bisa keliling di dunia. Tapi kalau orang lain, dia tidak peduli. Orang ini berpikir, yang kerja keras kan aku sendiri. Hasilnya pun, ya aku nikmati sendiri. Ngapain mikirin orang lain? Nah, orang yang berpikir secara perut adalah termasuk orang yang egoisme. Hanya mementingkan dirinya, keluarganya, dan kelompoknya saja. Apapun statusnya di dunia ini, apakah dia dari oknum penguasa, dari oknum intelektual, oknum artis, oknum politikus, oknum pengusaha, oknum rakyat biasa, orang yang berpikir demikian termasuk dalam kelompok berpikir secara perut. Yang kedua, berpikir secara otak atau logika. Orang-orang ini datang dari masyarakat intelektual, orang-orang yang cerdas, kaum ilmuwan. Pola pikir orang ini berdasarkan logika. Semua hidup itu dihitung, dianalisa, diputuskan secara logika. Orang-orang ini sangat hebat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelompok orang ini menjadi penguasa dalam bidang teknologi yang canggih, sehingga kemajuan teknologi dunia terletak di dalam tangan mereka. Melalui teknologi yang mereka miliki, mereka dapat menguasai ekonomi, politik, budaya, dan seluruh tatanan kehidupan manusia secara global. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki, kendali dunia ada di tangan mereka. Orang-orang ini bersandar kepada logika dan rasio. Jika sesuatu tidak dapat dicerna dengan otak dan logika, maka mereka tidak mau menerimanya. Contohnya, mereka tidak mengakui adanya surga dan neraka, karena kedua tempat itu tidak dapat dijangkau secara logika. Orang-orang ini cenderung menjadi ateis, tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan. Bahkan mereka menyangkal keberadaan Tuhan, karena Tuhan itu tidak dapat dicerna, tidak dapat dijangkau secara otak dan logika. Ketiga, berpikir secara iman. Orang-orang yang berpikir secara iman, yaitu ada dari seluruh lapisan masyarakat. Orang miskin, orang kaya, kaum intelektual, para penguasa negara, para artis, para pengusaha, para politikus, para budayawan. Banyak dari mereka menjadi orang-orang yang beriman, teristimewa dari kaum rohaniawan.
Merekalah yang menjadi pelopor dan penuntun agar manusia menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Prinsip kelompok orang berpikir secara iman adalah ora et labora, yang artinya bekerja dan berdoa. Pandangan mereka tentang alam serta segala isinya merupakan hasil karya dari Sang Pencipta. Orang-orang beriman memaknai hidup ini adalah anugerah dari Sang Pencipta, sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan beribadah kepada Tuhan dengan sangat sungguh-sungguh. Segala sesuatu yang mereka lakukan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mata iman mereka dapat menembus sampai kepada dimensi Tuhan karena mereka percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pakai mereka untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan pakai mereka untuk menegakkan keadilan dan kebenaran Tuhan. Tuhan pakai mereka untuk membangun cinta kasih kepada sesama manusia. Tuhan pakai mereka untuk mewujudkan perdamaian di tengah-tengah dunia. Orang berpikir secara iman mengakui keberadaan surga dan neraka, sehingga orang-orang ini sanggup menjadi pelopor dalam melakukan kebaikan, berbudi pekerti yang luhur, menjaga toleransi, membangun kesatuan dan persatuan, menjunjung tinggi akhlak dan moral, teristimewa, memiliki iman, dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang berbahagia, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Tuhan melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Dari 3 pola pikir umat manusia di dunia ini, termasuk dalam kelompok manakah diri kita? Sebagai umat pilihan Tuhan, kita seharusnya masuk di dalam kelompok orang yang berpikir secara iman, sehingga kita dapat menjadi alat Tuhan, membawa sukacita kepada umat manusia, yaitu berita keselamatan dari Tuhan Yesus. Karena manusia dapat bebas dari dosa, bebas dari maut, bebas dari kuasa iblis, menerima kehidupan kekal, masuk ke dalam surga, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat dan kemuliaan kami sembahkan kepadamu. Oleh karena kasih-Mu, kami dapat hidup hingga pagi ini. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam perlindungan-Mu. Berkatilah kami, berilah kami kesehatan, kekuatan, rezeki, panjang umur, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Kuatkanlah iman kami, agar kami sanggup menjadi pembawa damai dan sukacita di tengah-tengah dunia ini. Berkati semua umat-Mu yang sedang sakit, berbaring di rumah sakit, atau sedang berada di rumah masing-masing. Tuhan, jamah tubuh mereka, Engkau sembuhkan mereka. Yang sedang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Yang sedang menghadapi pergumulan dan masalah, Tuhan tolong mereka. Yang sedang kesulitan dalam ekonomi, Tuhan limpahkan kepada mereka rezeki. Berkatilah semua hamba-Mu, agar selalu bersukacita memberitakan firman-Mu. Tuntunlah kami semua umat-Mu, agar tetap setia dan tunduk kepada kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan, agar selalu mengutamakan Engkau di dalam seluruh gerak dan langkah hidup kami. Berkatilah rakyat, pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia, agar menjadi negara yang maju dan hebat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami suci dan kudus di hadapan-Mu. Terimalah doa dan permohonan dari kami anak-anak-Mu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, menyertai kamu semua. Amin.